sorry. Apa ini dari Saya Profesor Philip. senang sekali. Ini Vice Chancellor. Vice President Amin, it is a pleasure to welcome you here tonight. Please do come and present your address. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Rektor Universitas Victoria Wellington dan Sivitas Akademika Universitas Victoria Wellington, Direktur Studi Keagamaan Universitas Victoria Wellington, Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, para penanggap, hadirin yang saya hormati. Suatu kehormatan bagi saya untuk hadir dan berbicara dalam forum yang terhormat ini. Ini adalah kunjungan pertama saya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke Selandia Baru, dan saya harap kunjungan ini dapat mempererat hubungan kedua negara. Indonesia dan Selandia Baru memiliki kesamaan, antara lain tingginya penghormatan terhadap keragaman, termasuk keragaman agama. Bagi masyarakat kedua negara kita, keragaman tidak dipandang sebagai kelemahan, tetapi justru sebagai kekuatan. Keragaman bukan untuk dihilangkan, tapi justru untuk dirayakan. Di Indonesia kami memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Sementara ini di sini ada pepatah Maori yang berarti dalam persatuan ada kekuatan, dalam kemarahan ada perpecahan, dalam kemarahan dan perpecahan ada kekalahan. Saat ini kita menyaksikan dengan hati yang berat, kecamuk, perpecahan, konflik, dan peperangan. Misalnya di Palestina, puluhan ribu nyawa melayang dan sebagian besar anak-anak dan perempuan, warga sipil yang tidak berdosa, kekejian dipertontonkan tanpa segan, bahkan sudah di luar nalar. Tidak mungkin kita memilih diam menyaksikan hal ini. Saya meyakini dialog lintas agama adalah salah satu upaya yang dapat memainkan peran signifikan untuk menyuarakan perdamaian, mengurangi intensitas konflik, dan membangun saling percaya. Hadirin yang saya hormati, di awal tahun 90-an, ilmuwan politik Amerika Serikat Samuel P. Huntington mengutarakan tesisnya yang masyhur, yaitu bahwa konflik di masa depan akan dipicu oleh perbedaan identitas agama dan budaya atau benturan peradaban.
ketika ada banyak referensi kognitif, persepsi budaya berbeda, ideologi politik yang berwarna, kebutuhan akan dialog menjadi nyata. Pilihan investasi penyelenggaraan dialog antar agama dan antar budaya merupakan sarana ideal untuk membangun jembatan komunikasi internal pemeluk agama dan juga antar pemeluk agama. Selain itu, dalam dialog lintas agama dan budaya, para pemuka agama dan kaum intelektual juga memberikan perhatian pada masalah-masalah yang menjadi kepentingan peradaban dan kemanusiaan. Itulah mengapa Indonesia berkomitmen untuk aktif di bidang ini. Selama 20 tahun terakhir, dialog lintas iman menjadi salah satu elemen penting dalam politik luar negeri Indonesia. Kami bekerja sama dengan negara-negara lain dan komunitas internasional untuk mendorong saling pengertian antar pemeluk agama secara global. Indonesia memiliki modalitas yang kuat di bidang ini karena berangkat dari pengalaman kami sebagai negara yang sangat majmuk. Kami memiliki 278 juta penduduk, 17.000 pulau, 6 agama yang diakui secara resmi, sekitar 1.300 suku, dan 718 bahasa daerah. Jika keragaman dipandang sebagai sumber perpecahan, maka Indonesia memiliki ribuan alasan untuk terpecah belah. Apalagi negara kami telah melewati tantangan berat transisi politik menuju demokrasi dan otonomi pada tahun 1998, di mana banyak pengamat luar negeri yang memprediksi Indonesia akan mengalami disintegrasi. Namun alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Indonesia terus bersatu dan insya Allah berbagai pengalaman dan pelajaran yang telah kami peroleh sebagai bangsa yang majmuk akan semakin memperkokoh persatuan bangsa kami dengan keragaman, toleransi, dan moderasi sebagai fondasinya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi beberapa pengalaman Indonesia dalam mengelola perbedaan sehingga tidak menjadi faktor yang memicu perpecahan. Pertama, tradisi dialog lintas iman yang telah melembaga dan mengakar kuat di masyarakat. Dialog menjadi pilihan pertama dan utama dalam mencari solusi atas persoalan bangsa Indonesia sebagai media yang melampaui sekat-sekat pembeda apapun. Kami memiliki forum kerukunan umat beragama yang anggotanya terdiri dari majelis-majelis agama yang ada di Indonesia untuk mencegah terjadinya konflik berlatar belakang agama dan sekaligus menyelesaikan jika terjadi perselisihan internal dan lintas umat beragama. Pemerintah juga memperkuat regulasi tentang kehidupan bangsa yang rukun dan damai, serta melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas nama agama. Kedua, landasan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan harmoni. Nilai-nilai tersebut tertuang dalam ideologi Pancasila, Konstitusi 1945, dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadi kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia yang memiliki latar berbeda nasionalis dan religius. Sementara dari sisi kebijakan, tidak boleh ada regulasi yang diskriminatif berbasis agama di semua bidang, baik itu politik, ekonomi, hukum, budaya, maupun bidang-bidang lainnya. Sebagai ilustrasi, konstitusi negara menjamin kemerdekaan beragama
dan memfasilitasi kebutuhan keagamaan warga. Konsekuensinya, rasio jumlah tempat ibadah bagi masing-masing penganut agama cukup merata. Jumlah umat Islam sekitar 237 juta orang, dengan masjid berjumlah 296.000 dengan rasio 1:800. Jumlah umat Kristen sekitar 20 juta orang, dengan gereja berjumlah sekitar 60.000 dengan rasio 1:333. Jumlah umat Katolik sekitar 8,4 juta orang, dengan gereja sekitar 11.000 dengan rasio 1,763. Jumlah umat Hindu sekitar 4,67 juta orang, dengan pura sebanyak 24.000 dengan rasio 1:194. Jumlah umat Buddha sekitar 2 juta orang, dengan vihara lebih dari 2.300 dengan rasio 1:869. Jumlah umat Konghucu sekitar 73.000 dengan kelenteng berjumlah 552 dengan rasio 1:132. Ketiga, peran pemuka agama dan masyarakat sipil yang kuat. Kehidupan warga dan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Para tokoh agama dan organisasi keagamaan di Indonesia memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga terus dilibatkan dalam penyebaran nilai-nilai toleransi dan moderasi. Terkait hal ini, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, baru saja menerima penghargaan Zayed untuk persaudaraan manusia dari Uni Emirat Arab atas dedikasi dan komitmennya dalam memajukan moderasi, persaudaraan, dan perdamaian. Kesimpulannya, harmoni dan toleransi di Indonesia telah diwariskan oleh para pendiri bangsa, kemudian ditopang oleh berbagai kerangka hukum, perundang-undangan, dan kebijakan, dan diresapi dalam praktek kehidupan masyarakat dalam bingkai kearifan lokal. Melalui berbagai upaya tersebut, Indonesia yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dapat menjadi bukti bahwa koeksistensi dalam keragaman dapat menjadi sebuah realitas dan Islam, demokrasi, dan modernitas dapat berjalan beriringan. Dan sebagai penutup, saya ingin menyampaikan harapan dan ajakan bagi semua. Pertama, Indonesia ingin terus mempromosikan kerukunan antar umat beragama sebagai fondasi yang menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Di tengah berbagai tantangan global yang harus dihadapi, dunia membutuhkan persatuan, bukan perpecahan, saling pengertian, bukan kebencian. Mari kita perkuat kerjasama dan promosikan dialog lintas iman untuk memupuk persatuan dan saling pengertian. Kedua, perlunya para pemuka agama Indonesia dan Selandia Baru untuk saling tukar pandang dan pengalaman dalam merumuskan dan menyuarakan solusi damai atas berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia. Ketiga, Indonesia dan Selandia Baru terus memperkuat komitmen dan langkah bersama dalam menyelesaikan tantangan dan krisis global yang bersifat multidimensi. Kita perlu terus mendorong paradigma kolaborasi, moderasi, dan koeksistensi antara lain melalui platform dialog lintas agama. Semoga pertemuan kita pada hari ini
akan semakin menumbuhkan persaudaraan antar sesama umat manusia dan memperkokoh persatuan kita dalam menciptakan perdamaian di dunia. Sekaligus saya mengutip pepatah Maori, kekuatan ada pada persatuan, kekalahan ada pada perpecahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan pertolongannya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.